Shalom saudaraku, kembali berjumpa dalam acara kita Live Study. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kembali kami menghadap tahta-Mu yang kudus untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, buka mata hati pengertian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Saudaraku, kita akan meneruskan live study kita pada kesempatan ini. Kita akan meneruskan dalam Injil Matius, saudaraku ya. Masih Injil Matius pasal yang ke-7. Kalau episode terakhir kita sudah bicara sampai ayat yang ke-6, sekarang kita akan mulai dengan ayat yang ke-7 sampai 14. Ini juga ada dua bagian. Di bagian yang pertama ini ayat 7 sampai yang ke-11 dulu. Ini tentang meminta, saudara. Wah, saudara, ini pasti ayat yang kita semua hafal, kita semua tahu, kita semua senang sama ayat ini, saudara ya. Dalam hal meminta ini pasti juga ada dua kutub, saudaraku. Kutub yang pertama berkata, gak boleh minta-minta. Orang yang masih minta-minta sama Tuhan itu katanya mentalnya pengemis. Kejam banget. Katanya mentalnya pengemis. Terus ada yang bilang lagi, yang masih minta-minta itu masih anak-anak katanya. Gak boleh minta-minta. Tetapi ada satu ekstrim lagi yang berkata, harus minta katanya. Harus tekun, seperti yang Tuhan bilang, cari, kamu dapat. Ketok, pintu akan dibuka. Ketok belum dibukain, gedor. Gedor belum dibukain, dobrak sekalian. Wah, itu maling, saudara ya. Nah, saudaraku, mari kita melihat ayat-ayat ini dengan teduh, supaya kita bisa memiliki cara berpikir yang tepat dan benar akan arti kebenaran firman Tuhan ini. Ada beberapa poin penting mengenai ajaran Tuhan Yesus tentang permintaan ini, saudara ya. Kalau saudara lihat di sini ya, saudara akan melihat, coba kita lihat dulu di ayat yang ke-9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya? Garis bawahi kata anak, oke? Jika ia meminta roti. Ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, garis bawahi lagi kata anak, apalagi Bapakmu yang di surga. Garis bawahi kata Bapa, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kenapa saya berkata untuk garis bawahi kata anak dan kata Bapa? Sebab sebelum kita bisa memahami tentang masalah meminta ini, satu hal dulu yang saudara harus tahu, bahwa koridor di mana Tuhan Yesus mengajarkan ini adalah hubungan Bapa dan anak. Ini adalah hubungan yang eksklusif. Hubungan yang sangat eksklusif, saudara, selain suami istri adalah hubungan bapak dan anak. Makanya saudara sering bilang orang tua itu, kita pasti sering mendengar orang tua itu pasti bisa mengampuni anaknya. Sesalah apapun orang tua itu bisa mengampuni. Kenapa? Ya sebab anak itu darah dagingnya sendiri, saudara. Ya. Anak itu darah dagingnya sendiri. Yang namanya anak pasti akan dinilainya selalu bagus. Apalagi orang tua yang punya anak masih kecil. Ini nih penelitian loh. Ini nih penelitian psikologi. Saya nggak inget detail lengkapnya, tapi penelitian itu bilang gini katanya. Semua orang yang gendong bayi akan merasa anaknya bayinya itu bayi tercakep, tercantik di seluruh dunia. Ini hasil penelitian, karena pada saat dia gendong bayi, ngelihat bayinya itu ada hormon apa gitu kalau yang keluar. Dan hormon itu yang menyebabkan dia menilai anak yang dia pegang inilah bayi yang terhebat, tercakep,
terganteng, tercantik. Sedangkan kalau ngeliat bayi orang lain, ada aja kurangnya. Sebab hormonnya keluar ketika dia pegang anak sendiri, saudara. Nah, saya mau ngomong apa dalam hal ini? Bahwa kita harus tahu dulu, jangan diributin masalah boleh nggak minta ini, minta itu. Stop. Persoalan kita bukan dimintanya dulu, hubungan yang eksklusifnya dulu yang harus dipersoalkan. Tuhan itu sangat mementingkan hubungan. Kalau ada satu alasan kenapa dia harus datang ke bumi ini, untuk memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dengan Tuhan. So, stop berdebat dulu, pusingin minta nggak minta apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Saya mau ajak saudara fokus pada hubungan dulu. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang mementingkan hubungan. Bagi Tuhan hubungan itu sangat penting. Salib mengembalikan hubungan yang sudah rusak antara Allah dengan manusia. Tuhan peduli hubungan. Setan tidak peduli hubungan. Saya ulang lagi. Tuhan peduli hubungan, setan tidak peduli dengan hubungan. Makanya, kalau saudara mau minta tolong pada kuasa gelap, pergi ke dukun, ke orang-orang yang dianggap sakti, ya, ahli-ahli nujum. Saudara, dia tidak perlu hubungan. Dia tidak perlu kenal siapa saudara, dia nggak perlu tahu latar belakang saudara. Yang penting saudara datang, ritual dijalankan, ya, permintaan, ritual dijalankan, berkah dicurahkan. Ada sedekahnya, ada korbannya. Oh, Tuhan juga menuntut korban. Tapi datang ke Tuhan itu beda sama datang ke setan, saudara. Kalau setan itu mencari penyembahan, kalau Tuhan mencari penyembahnya, orangnya, hubungannya dulu. Maka korban yang Tuhan mau itu juga bukan ayam hitam, kucing hitam, kambing hitam, semua hitam-hitam, bukan itu. Korban yang Tuhan mau adalah hidup kita, hidup yang kudus, tubuh kita yang kita khususkan untuk Tuhan. So, sebelum kita ribut masalah minta enggak minta dan lain sebagainya, ingat, Tuhan mau hubungan. Hal ini dibicarakan dalam koridor sebuah hubungan. Hal yang kedua, karena ini tentang ayah dan anak, saya mau katakan gini, saudara. Meminta dan memohon sesuatu adalah sebuah tanda kebergantungan. Adalah sebuah tanda kebergantungan. Karena Tuhan sedang bicara koridor bapak dan anak, maka saya juga harus berkata tentang ayah dan anak. Saudara, ayah dimanapun akan memiliki kesenangan tersendiri ketika anaknya meminta sesuatu kepadanya. Dan adalah sebuah kepuasan, kebanggaan ketika sang ayah bisa memberikan sesuatu kepada anaknya. Dan adalah hal yang melukai hatinya ketika dia bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Anaknya justru mintanya sama papa tetangga, sama om, bukan sama dirinya. Meminta adalah tanda kebergantungan. Tetapi persoalannya, apa yang kita minta betul kita bergantung, tetapi apa yang kita minta harus sesuai dengan usia rohani kita. Harus sesuai. Iya. Kalau kita punya anak masih kecil, ya. Kita punya anak masih kecil, aus, diambilin minum. Lapar, dikasih makan. Ini masih kecil, saudara. Tapi kalau udah beranjak dewasa, minum. Loh, kamu punya kaki gak? Jangankan bilang minum, dikit-dikit ambilin minumnya, Mbak minum. Wah, kita bisa dimarahin. Jangan dikit-dikit nyuruh orang, sekalipun ada asisten rumah tangga di rumah.
Kamu udah dewasa, punya kaki, punya tangan, ambil sendiri. Jangan apa aja males, kan gitu kan. Malah didisiplin. Tapi beda dengan halnya masih kecil. Masih kecil, wah. Kalau masih usia 5-6 tahun, mau ambil barang di tempat yang tinggi, kagak nyampe, mau nggak mau kita kadang-kadang dulu kalau masih kecil bawa-bawa kursi, ya. Terus kita mau manjat, terus gitu ibu kita lihat, turun, kenapa manjat? Mau ambil itu mama. Enggak, jangan manjat-manjat, kamu jatuh nanti, ya kan. Tapi kalau udah gede nyampe, masa kita, mah ambilin itu, ditempeleng saudara lama-lama. Nah jadi ada tingkat permintaan kita itu sangat bertalian erat dengan usia rohani kita. Dalam hal ini betul kebergantungan, tetapi pendewasaan Tuhan akan lakukan. Tuhan akan lakukan. Pendewasaan Tuhan akan melakukan hal itu, ya. Seperti seorang anak yang sudah dewasa. Kalau sudah dewasa, misalnya papanya mewarisi perusahaan. Sekarang anaknya yang menggantikan ayahnya, saudara. Anak itu masih bisa minta nggak sama papanya? Bisa. Minta apa? Tiba-tiba pandemi begini. Oh, banyak bisnis yang terganggu. Tentunya sebagai anak akan meminta bantuan orang tua. Bantuan apa? Advice, saudara. Saran, masukan. Tentunya ayah kita yang sudah jauh lebih lama menangani perusahaan itu, yang sudah makan asam garam kehidupan ini jauh lebih banyak daripada kita. Wajar kalau kita meminta nasihat, meminta advice kepada ayah kita, dan ayah kita pasti senang. Advice di sini bukan advice murahan, saudara. Bukan, "Pah, ini mau hire sekretaris baru, gajinya berapa ya?" Ya itu sih buset dah. Kok nanyanya kayak gitu? Tapi ini kan lagi dalam kondisi company, dalam kegoncangan. Maka ketika kita bertanya, itu pun adalah sebuah kebergantungan. Tapi lihat, kualitas permintaannya itu beda. Kualitas permintaan anak-anak dengan kualitas permintaan orang yang sudah dewasa itu sangat berbeda jauh. Kualitas permintaan anak-anak seringkali yang remeh-temeh. Tapi kalau dewasa, kualitas permintaannya beda. Sangat beda. Bahkan kalau anak-anak sukanya kan minta. Ulang tahun, "Ma jangan lupa ya, aku minggu depan ulang tahun loh. Kadonya ini." Nah itu karena masih anak-anak. Kalau sudah dewasa gimana? Minta juga. Tapi mintanya bukan barang lagi. Minta pengetahuan. Apa maksudnya minta pengetahuan? "Ma, aku minggu depan ulang tahun. Apa sih yang mama harapkan supaya aku bisa lebih dewasa lagi di tahun-tahun ke depan?" Kan lebih elegan, saudara. Atau justru kalau mamanya yang ulang tahun, dia yang balik tanya, "Mama mau apa? Papa mau apa?" Tuh, lebih hebat, saudara ya. Ya. Permintaan itu tanda kebergantungan. Yang ketiga, yang saudara harus lihat di sini bahwa permintaan kita pun dibatasi oleh Tuhan. Makanya di sini dikatakan, ini kan ada lagunya ya, yang "Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti." Nah itu ada ya lagunya. Oh iya, ayat ke-9 dan ke-10. "Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, beri ular jika ia minta ikan?" Oke. Tapi saya mau bilang ini, permintaan kita pun dibatasi. Gak boleh minta batu, gak boleh minta ular. Masalahnya orang yang belum dewasa rohani seringkali tidak bisa membedakan mana batu, mana ular. Dia tidak bisa membedakan mana batu, mana roti. Semuanya dia lihat roti, padahal batu.
Dia ketemu pajangan di atas meja makan, itu pajangan roti-rotian. Dia sih ngelihatnya roti aja, enak tuh hamburgernya. Jangan, itu pajangan. Apalagi kalau dari beling, emang kuda lumping makannya beling. Tapi orang yang belum dewasa tidak bisa membedakan. Dia lihat semua ikan padahal ular. Nah, Bapak yang baik, saudaraku, Bapak yang baik tentunya tahu mana yang batu, mana yang ular. Anaknya nggak boleh. Ya. Seringkali kita hanya mengerti baik apa yang menurut pikiran kita baik, tapi kita tidak mengerti apa yang menurut Tuhan itu baik. Ini misalnya si Tono sama si Tini lagi pacaran. Tono sama Tini pacaran. Tiba-tiba si Tono diputusin sama Tini, ditinggal. Wah, Tono protes, Tuhan kenapa begini? Tuhan kok sadis sih? Dia gak ngerti. Tuhan izinkan itu terjadi. Justru sebenarnya Tuhan bilang, gak apa-apa nak, bagus kamu putus sama si Tini. Kamu gak tahu kan dia tuh siapa? Waduh, dia itu lebih bahaya daripada ular berbisa. Tapi kan kamu tuh gak tahu. Baru setelah beberapa saat dia baru tahu. Rupanya si Tini ini banyak skandalnya. Sekali pacarin berapa orang. Baru dia bisa bilang, aduh Tuhan, untung dulu aku putus Tuhan tuh. Nah, kadangkala anak-anak itu tidak mengerti apa yang baik. Nanti kalau udah lewat waktunya, baru satu kali seorang sahabat cerita sama saya. Ketika di masa mudanya dia badung. Dia badung, pergi-pergi sama teman-temannya kemana aja dia mau. Lalu sahabat ini berkata satu kali dia disuruh mamanya temenin bapak pendeta, supirin pelayanan. Wah, kesal dia, udah janjian sama teman-temannya mau jalan-jalan, mau happy-happy, ini lagi suruh supirin pendeta. Tapi anak ini masih menuruti perintah orang tuanya, saudara. Setelah lewat harinya, dia bilang, buset pastor, saya bersyukur. Itu kita yang bareng-bareng digerebek sama polisi. Ini nih kejadian sudah lama ya. Teman-teman saya digerebek sama polisi. Kedapatan membawa barang haram, narkoba. Seandainya saya tidak turutin orang tua saya saat itu, saya paksa ikut teman-teman saya, habis saya kena ciduk. Padahal saya nggak tahu apa-apa. Untung, nah biasa tuh gitu kalau kejadiannya belakang, untung. Nah kan yuk baru tahu untungnya di belakang. Dulu kita pikir pelit banget sih Tuhan. Katanya kalau minta roti nggak dikasih batu. Aku minta roti juga Tuhan nggak kasih. Enggak, kamu nggak tahu nak, itu bukan roti, itu batu. Nah nanti udah melewati beberapa saat, nah manusia baru biasanya dimulai dengan kata untung. Untungnya baru nanti ya. Jadi permintaan kita pun dibatasi. Gak boleh minta ular, gak boleh minta batu. Kalau kita mintanya roti, gak usah diminta pun Tuhan juga sudah kasih, saudara ya. Sama anak-anak yang minta permen, mau minta permen enak nih. Oh iya, permen enak. Minta permen gak mau tahu, satu dikasih, minta lagi 5, gigimu. Tapi enak mah. Nah, anak kecil cuma tahu apa yang enak, tapi nggak tahu akibatnya. Sebagai orang tua kita akan membatasi, makanya permintaan kita pun dibatasi. Nah, hal yang selanjutnya saudara harus tahu, Bapa hanya akan memberikan pemberian yang baik. Di sini kita harus belajar percaya. Sekalipun menurut mata jasmani kita saat ini kurang baik, tetapi pegang satu prinsip ini, Bapa hanya memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Bapa hanya memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Sekalipun mata jasmani kita berkata, kok ini tidak baik. Ya, ingat satu prinsip itu. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi baik adanya.
Sekalipun sekarang saudara belum bisa bilang, apa baiknya Tuhan? It's okay, it's okay. Ya. Yang terakhir tentang berdoa ini, berdoa juga melatih kedewasaan rohani kita. Yakobus 4 ayat yang kedua berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tuhan ingin kita berdoa dan ingin kita menjadi dewasa, sehingga kita tahu apa dan di saat apa kita meminta. Saya ulang lagi, orang yang dewasa tahu apa yang harus dia minta, yang proper tadi, karena selalu saya katakan bahwa kualitas kedewasaan kita akan sangat menentukan kualitas permintaan kita. Jadi kita tahu apa dan di saat apa kita harus meminta. Ada orang yang bilang kalau minta sama Tuhan harus sedetail-detailnya supaya Tuhan kasih persis speknya. Waduh, ini udah kayak belanja di toko elektronik, saudara, pakai speknya segala. Ya, saudara, tidak begitu. Tuhan bekerja bukan dengan cara yang seperti itu. Yang penting kita minta bukan soal detailnya, saudara. Kalau orang yang detail itu mah namanya bukannya mau biarlah kehendakmu yang jadi, itu mah biarlah kehendakku yang jadi namanya. Kita hanya minta ACC dari Tuhan itu ya. Jangan seperti itu. Nah, ayat yang ke-12 kita teruskan dulu. Jadi permintaan itu juga melatih kedewasaan kita ya. Ayat yang ke-12 sekarang, segala sesuatu yang kamu kehendak supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, segala sesuatu yang kamu kehendak supaya orang perbuat kepadamu, itu gak ada, saudara, ayatnya di perjanjian lama ya. Jadi kalau saudara cari ayat itu gak ada. Nah, mungkin sekarang jadi bertanya, nah terus Tuhan Yesus ngutip dari mana? Ya, kemungkinan besar itu ngutip dari Hillel. Hillel adalah seorang guru besar Yahudi. Jadi dulu ada 2 guru besar Yahudi yang hidup sekitar tahun 20 sebelum Masehi gitu ya. Itu ada Hillel dan Shammai. Nah, ini Tuhan kemungkinan besar mengutip Hillel. Yesus adalah seorang yang belajar juga, dan dia pasti umum dengan ucapan ini, sebab ucapan ini adalah hal yang umum pada zaman itu. Tidak mungkin Yesus tidak pernah mendengar, tetapi hal ini tidak mengurangi bobot apa yang Yesus katakan ya. Justru dia sedang memberikan contoh, kita harus rajin belajar. Nah, terus ayat 13 dan 14 selanjutnya, masuklah melalui pintu yang sesak, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudaraku, sejak perjanjian lama kita akan sering menjumpai kiasan 2 jalan, 2 pintu. Dalam kitab Mazmur, jalan orang benar, jalan orang fasik. Rupanya kiasan 2 begini, bisa 2 jalan, bisa 2 pintu. Ini menggambarkan ada 2 pilihan. Dalam hidup kita ada 2 pilihan, dan kiasan ini adalah suatu kiasan yang sangat biasa digunakan baik oleh kebudayaan Yahudi, kebudayaan Yunani dan Helenis atau kebudayaan Laut Tengah pada saat itu ya. Dan sebenarnya dalam hal ini singkatnya Tuhan Yesus hendak menyatakan bahwa pada akhirnya kita hanya punya satu pilihan. Kita mau jadi pengikut Dia atau kita mau jadi seteru Dia, saudara ya. Dan di sini dikatakan masuklah melalui pintu yang sesak itu. Itu bukannya berarti kalau saudara setiap kali ngelihat mau masuk gedung ada pintu kecil sama gede, saudara pilih yang kecil untuk mengikuti Alkitab. Bukan itu maksudnya ya. Jadi jangan diartikan secara harafiah. Tetapi saudara harus melihat bahwa gini, seringkali saudara ya, dosa, perbuatan jahat itu enak kelihatan di depan ya, seringkali enak.
Dosa itu cuman enak manis di ujung lidah. Lewat ujung lidah jadi pahit, masuk ke badan jadi kanker yang menggerogoti kita. Selalu dosa begitu. Orang-orang yang jatuh dalam perzinahan itu mereka memfeeding kenikmatan sesaatnya, beberapa menitnya, beberapa jamnya, tapi dia tidak berhitung efek kerusakan di belakangnya. Dan ini sama saudara ya. Orang yang mau diajak nyolong, mau diajak korupsi, mau diajak nipu, semua juga kelihatannya jalannya mulus, udah tenang aja, tidak bakal ketahuan, gue udah atur ini semua juga orang-orang kita ini itu ya. Itulah yang Tuhan gambarkan, itu jalan yang lebar. Kelihatannya gampang tapi ujungnya kepada kebinasaan. Ada yang jalan sesak, kelihatan sesak, aduh aku mau hidup benar jadi susah sih. Aku mau jujur kok jadi susah sih. It's okay. Nah itulah pintu yang sesak, tapi jalan ujungnya menuju kehidupan. Makanya dalam Injil Lukas ada yang serupa dengan ini. Tuhan berkata gini, berjuanglah masuk melalui pintu yang sempit. Berjuanglah, agonis este, strive hard. Strive hard. Berjuang keras untuk masuk ke jalan yang sempit. Harus berjuang, mau ke pintu yang sempit ini harus berjuang. Orang hidup benar harus berjuang. Kalau mau hidup sembarangan, memang tidak ada perjuangannya. Kalau mau hidup benar kita harus berjuang. Berjuang menyalipkan daging kita. Berjuang memilih setiap hari berkata, aku memilih Tuhan dan kerajaannya. Amin. Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Kau memberkati setiap kami yang menyaksikan program ini. Hamba berdoa supaya Tuhan yang menambahkan pengertian demi pengertian kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam program live study berikutnya. Tuhan menyertai.